pada dasarnya mereka ya sama seperti kita. Awak nak gilur, Pak. Iya, Pak. Iya, iya. Awak nak gilur, Apa Pak. diferensiasi Bu, dulu, awak ya? nak gilur, Bu. Tapi memang mereka mengalami gangguan yang terkadang membuat mereka salah memberikan penilaian terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Orang dengan gangguan jiwa itu sudah merasa dia berada pada tempatnya. Dia diakui sebagai manusia selayaknya. Alangkah kejam dunia bagi diriku, seakan gelap di mana-mana. Dengan perasaanku yang menggebu tiada henti. Andaikan engkau mengerti perasaanku saat ini, namun engkau tak mengerti itu. Sebagian orang berpikir orang dengan gangguan jiwa dipastikan sudah berakhir hidupnya dan hanya menyisakan ketidakwarasan selama sisa masa hidupnya. Hal ini yang menyebabkan orang dengan gangguan jiwa menjadi gelandangan dan hidup terkatung-katung di jalanan. Orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ dianggap tidak ada di dalam kehidupan sosial masyarakat. Bahkan sebagian orang cenderung menghindar karena dianggap berbahaya. Kau tak bisa lah kau. Kalau gini wak, supaya bubek lah. Tak bisa lah menikah lah kau. Wak supaya bubek wak. Nak kapi kau dia, kapi kau Nak dia. no, kini kau menikah jual supaya bubek wak. Kalau gini supaya bubek, gini tak ada jatuh. Awak supaya bubek. Awak lu makan lah. Kau makan aman. Apa bubek sana ya? Nak, kau ni nak suntik-suntik. Tak ada suntik, tak ada menjatuh suntik gini wak, supaya bubek gini. Halo, yo, ini kalau lapek kau. Dibawa saya ke rumah sakit lah, tak mungkin awak di rumahnya. Kau kau semakin parah di rumah kau, bawa saya ke rumah sakit lah. Kau orang orang yang bawa batu di tutup kan, yang puan-puan jalan kau. Ya, jadi, awak kau ke rumah sakit lah yo. Awak makan lah. Menanggapi pasien yang memiliki masalah kejiwaan tidaklah mudah. Banyak tantangan yang akan dijalani. Tidak jarang pasien yang baru datang mengamuk, membawa benda tajam yang dapat membahayakan keselamatan tenaga medis. Ketika semua orang menghindar, kami mendekat dengan segala resiko. Tensi, situ Pak Dua tu. Awak nak gilur, Pak. Ya, nampak ada. Awak nak gilur, Pak. Baca Cina, Pak. Baca Cina, Pak. Yo. Saya Dr. Rozi Yuliandi, spesialis kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa HB Saanin Padang, Sumatera Barat. Sudah beberapa tahun saya bekerja di rumah sakit ini untuk berupaya mengembalikan jiwa-jiwa manusia yang hilang. Saya memilih melanjutkan pendidikan spesialis kejiwaan karena sudah menyukai bidang kejiwaan sejak saya koas di rumah sakit ini. Dok, mau lapor dok? Oh, ya. Oh, ada pasien gelisah di ruang mawar.
Oh ya baik, kita periksa ke sana ya. Sering berjumpa pasien dengan gangguan jiwa semakin menambah keyakinan saya untuk mendalami spesialis kejiwaan. Tolong. Ya Pak. Tolong. Pak. Oh ya. Bapak, ya, tenang dulu. Keinginan menjadi dokter jiwa juga didorong pengalaman pribadi saya yang memiliki paman dengan gangguan mental. Nah, Pak, makan. Nggak bisa tuh, Do. Bosan lah ke rumah sakit jiwa, makanya. Lacuk kalau masuk rumah sakit mah, bawa kesinannya baru lah. Itu apaan itu berita? Coba berbek kampung banyak. Berkampung sana. Iya, coba selalu. Yalah. Kalau itu. Jadi waktu kecil tuh mungkin saya pernah punya keluarga yang mengalami gangguan jiwa juga. Sempat dirawat juga beberapa kali di rumah sakit jiwa. Sampai suatu saat keluarga saya ini tiba-tiba hilang gitu. Jadi dia berobat waktu itu ke dukun, kemudian lari ke hutan dan hilang gitu. Dan baru ditemukan beberapa bulan kemudian dalam kondisi ya sudah meninggal gitu. Kemudian saya berpikir setelah dewasa tentu saja kenapa ya kok waktu itu dia berobatnya ke dukun, tidak berobatnya ke dokter lagi secara rutin. Di situ saya menyadari bahwa mungkin karena saya tinggal di kampung, jadi saat itu memang akses untuk berobat ke dokter jiwa itu sangat sulit gitu. Dan ternyata setelah saya dewasa pun, setelah jadi dokter umum pun waktu itu saya juga masih melihat hal yang sama. Masih banyak pasien-pasien yang ternyata belum mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa secara optimal gitu. Nah itu mungkin yang menjadi dorongan juga untuk saya, menjadi motivasi juga sehingga akhirnya memilih untuk menjadi dokter spesialis kedokteran jiwa. Di beberapa tempat di Indonesia, khususnya Sumatera Barat, penderita gangguan mental sering mengalami nasib yang jauh lebih buruk dibanding mendiang paman saya. Banyak ODGJ yang menjalani hidup dengan cara dipasung, dirantai dan dikurung dalam ruangan agar mereka tidak berkeliaran dan mengganggu. Data Menteri Kesehatan hingga Juli 2018, terdapat 12.300 lebih ODGJ yang hidup dalam pemasungan. Angka ini belum termasuk dengan pasung yang terjadi di wilayah terpencil. Kalau kita lihat dari data, memang menunjukkan trennya ada peningkatan. Jadi kalau kita lihat dari data terakhir tahun 2018, untuk saat ini yang mengalami gangguan jiwa berat, dalam hal ini skizofrenia, itu dari 1.000 keluarga terdapat 7 keluarga yang mengalami gangguan mental berat. Ya, jadi kalau di satu daerah ada sekitar 10.000 keluarga, ya tinggal dikali 10 saja. Itu baru gangguan mental yang berat, belum yang gangguan mental yang lainnya. Selama bekerja sebagai dokter jiwa, banyak pasien yang sudah saya tangani dengan berbagai gejala, mulai dari gejala ringan hingga berat. Pasien dengan gejala berat terkadang melakukan hal-hal di luar kewajaran, seperti berbicara sendiri, berteriak ketakutan, menangis, mengamuk, bahkan hanya diam membisu.
Pasien dengan gejala berat kebanyakan adalah pasien yang baru datang ke rumah sakit. Dan mereka kami tangani di instalasi gawat darurat. Setelah beberapa hari mendapat perawatan, pasien akan kembali tenang meski belum dapat mengontrol diri sepenuhnya. Menjadi seorang dokter jiwa pastinya tidak sama dengan dokter spesialis yang mengobati fisik pasien. Seorang tenaga kesehatan jiwa harus memiliki rasa sabar, mampu berintegrasi agar bisa mendengarkan dan memahami celoteh atau cerita pasien. Dengarkanlah sama Pak Rozia, Meli sama janda, dokter Rozia, anak janda, Meli janda. Dari mana dapat duit kata bapak? Itulah. Jadi kalau dari Pasaman kasihku berapa kos tuh kalau misalnya Meli naik kendaraan travel atau? Kiraan 50 lah Kak. 50 ya. Oh, gitu. Ke sini kan 50 lah ya. Pulang balik 100 nak Meli ya. Terus ya. Jadi untuk Meli PT ongkos 100 untuk bola balik itu cukup memberatkan. Itulah Pak, mencarinya Pak ya. Ada waktu itu Dari obrolan atau lebih tepatnya curhatan yang terkadang tidak nyambung inilah, saya menemukan penyebab pasien mengalami gangguan jiwa. Setiap hari, saya berupaya mengunjungi pasien, melihat langsung perkembangannya, memastikan terapi yang tepat untuk mempercepat kesembuhan. Stigma di tengah masyarakat yang mengatakan orang dengan gangguan jiwa tidak memiliki perasaan, pikiran, dan tidak bisa sakit adalah salah. Mereka pasien jiwa memiliki perasaan, pikiran, dan bisa sakit, meski terkadang mereka cepat tersinggung dan emosional. Banyak faktor penyebab orang mengalami gangguan jiwa, diantaranya keturunan, kelainan saat hamil dan melahirkan, penggunaan narkoba, stres atau tekanan yang datang dari berbagai persoalan hidup. Pengobatan pasien dengan gangguan jiwa tidak hanya obat-obatan, namun juga sejumlah terapi. Tenaga kesehatan jiwa adalah orang-orang yang memiliki empati tinggi, karena kami tidak hanya mengobati, tapi juga mengajari mereka agar bisa hidup normal dan mengurus diri sendiri. Bila pekerjaan ini tidak dilakukan dengan tulus, maka yakinlah ini akan menjadi beban dan berpengaruh terhadap kesembuhan pasien. Dimarahi, diancam, dipukul, sudah menjadi makanan sehari-hari kami. Kalau pengalaman yang kurang menyenangkan dalam penanganan pasien tentu ada ya. Karena memang yang kita tangani adalah orang-orang yang terkadang secara emosional tidak stabil. Jadi ya mereka datang dalam kondisi tidak stabil. Jadi memang sangat rentan untuk mereka tidak emosinya tidak terkontrol. Dan memang pernah punya pengalaman ya sampai diancam, sampai dimaki-maki, bahkan ada gestur seperti mau memukul. Tapi alhamdulillahnya sih belum pernah sampai yang dipukul secara fisik ya. Tapi kalau kayak diancam, dimarahin itu sudah pernah. Perawat adalah teman seperjuangan saya. Kami sama-sama berjuang membantu pasien dengan gangguan jiwa agar bisa sembuh dan kembali berkumpul dengan keluarga. Senior saya, Arlu Namasjon, salah seorang perawat yang sudah puluhan tahun mengabdikan dirinya di rumah sakit ini. Setiap hari kami bersama membimbing, merawat, dan melakukan terapi terhadap pasien. Karena ini udah
profesi ini harus kita jalani sepenuh hati. Dan saya sudah bekerja sini 24 tahun. 4 tahun. Jadi basic saya tuh memang sebelumnya udah banyak juga baca-baca buku asuhan keperawat jiwa, asuhan medis psikiatri, sehingga terpanggil jiwa saya untuk bekerja sini. Mungkin sampai pensiun saya akan di sini. Memang orang gangguan jiwanya ini manusia juga, dan kita harus mengapresiasi hak-haknya sebagai manusia. Dia ciptaan Tuhan juga, tentu ada hikmahnya di situ. Dan disinilah profesi saya memanggil untuk memberikan asuhan keperawat kepada pasien. Kalau untuk pasien yang udah dikasih obat, saya nggak ada pernah kejadian. Tapi ada yang pernah kejadian pasien visum yang observasi. Waktu itu dia mau mandi kamar mandi, siap mandi, keluar kamar mandi, dia menerobos lari. Kelihatan sama saya, kemudian saya tangkap dari belakang, dipegang. Tapi karena berat badannya lebih berat dari saya, dan saya jadi main kuda-kudaan sama pasien itu. Kemudian ada polisi bantu nangkap, kemudian tangkap lagi, dan kita masukkan lagi ke ruang isolasi. Dan saya pernah ditinju mata saya ini, dan hitam ini semuanya nih. Dan waktu itu dikasih obat, dan istirahat 2 hari di rumah, kasih obat sama dokter, hilang. Tidak mudah untuk bisa membuat seorang pasien dengan gangguan jiwa dapat melakukan kegiatan yang sudah diprogramkan di rumah sakit. Kami harus dapat meyakinkan mereka bahwa apa yang kami lakukan adalah untuk kesembuhan, agar mereka bisa kembali dapat berkumpul dengan keluarga. Sama dengan bangsa laki-laki, pada bangsal perempuan juga terdapat beberapa perawat yang menjaga dan memberikan terapi kepada pasien. Meski pasien-pasien ini masih linglung dan belum fokus, namun kami tetap berupaya mengembalikan memori mereka, meski hanya untuk kegiatan yang sebelumnya rutin dilakukan. Saya banyak belajar dengan perawat senior yang sudah puluhan tahun mengabdi di rumah sakit ini. Salah satunya Bu Yesi. Kami sering berdiskusi tentang pengobatan pasien serta pengalaman beliau selama merawat pasien gangguan jiwa. Terakhir kapan dengar suara yang tidak nampak wujudnya itu kapan terakhir? Waktu 2018. Di sini kenapa? Dibawa ke sini kenapa? Karena halusinasi. Halusinasi ya, dengar suara. Sekarang tidak ada lagi. Selama menjalani profesi sebagai perawat jiwa, ada banyak cerita yang pernah Bu Yesi alami. Salah satunya dipeluk pasien karena mirip dengan pasangannya. Ya, yang mungkin ditarik jilbabnya sering gitu ya, karena saya merawat pasien perempuan, jadi ditarik jilbabnya atau mungkin hampir dipukul gitu ya, atau dikata-katain gitu kan namanya, dimaki-maki seperti itu. Kita harus sadar penuh kalau yang kita rawat itu pasien gitu. Saat ini Indonesia memiliki prevalensi orang dengan gangguan jiwa sekitar 1 dari 5 penduduk. Artinya sekitar 20% populasi di Indonesia memiliki potensi masalah gangguan jiwa. Tidak hanya itu, saat ini sumber daya manusia profesional untuk tenaga kesehatan jiwa masih sangat kurang. Masalah kesehatan jiwa di Indonesia juga terkendala stigma dan diskriminasi. Saat ini saya bersama tenaga medis lainnya juga memiliki tugas mengedukasi masyarakat agar dapat menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan gangguan jiwa serta pemenuhan hak asasi manusia mereka.
Orang dengan gangguan jiwa setelah sembuh kembali kambuh, salah satunya akibat mereka tidak diterima di lingkungannya. Padahal dengan menerima dan menghargai orang dengan gangguan jiwa sebagai manusia yang memiliki kondisi tertentu dapat mempercepat kesembuhannya. Kami di dalam itu bukan di sini kami tidak melaksanakan kegiatan kasih obat di kurung, tidak. Mereka berinteraksi. Itu duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Tidak boleh loh kalau misalnya berdiri ini duduk gak boleh. Sehingga orang dengan gangguan jiwa itu sudah merasa dia berada pada tempatnya dan itu merupakan pengobatan. Dia diakui sebagai manusia selayaknya dan itu tidak didapatkan di masyarakat dan di rumah. Kalau DPJP atau psikiater mengatakan dia sudah diperbolehkan pulang, kami tidak langsung memulangkan dia. Kami masukkan ke rehab psikososial. Di sana kami bekali mereka dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa mereka lakukan yang menghilangkan mereka daripada pikiran-pikiran yang menurut mereka betul. Intinya apa? Sebenarnya mereka nanti kalau misalnya sudah pulang ke rumah, mereka sudah bisa melakukan suatu kegiatan kalau mau memanfaatkan. Harusnya apa yang kita laksanakan di sini itu ditindaklanjuti di masyarakat, terutama keluarganya. Nah, kalau di keluarganya tidak menerima, masyarakat tidak menerima, inilah terjadi permasalahan, gangguan jiwa ini akan kembali lagi. Dukungan merupakan hal yang sangat penting bagi orang dengan gangguan jiwa. Kasih sayang akan membuat mereka merasa nyaman dan dihargai, sehingga membantu dalam proses pemulihan. Orang yang sudah pulih artinya mereka sudah tidak ada gejala dan kembali sudah bisa menjalankan fungsinya. Artinya kalau dia sebelumnya sudah bisa bekerja, mereka sudah kembali ke pekerjaannya. Kalau dia sebelumnya mahasiswa, dia sudah bisa kembali kuliah. Kalau dia sebelumnya pelajar, dia sudah bisa kembali sekolah. Artinya mereka ya sama seperti kita gitu. Jadi tidak seharusnya juga kita memperlakukan dia berbeda dengan orang lain. Bagi penderita gangguan mental, kesunyian menjadi teman akrab yang menyertai hidup mereka. Hidup mereka sulit untuk dipahami, bahkan oleh diri mereka sendiri. Kulihat mendung menghalangi pancaran wajahmu. Tak terbiasa ku dapati terdiam mendura. Apa gerangan bergemuruh di ruang benakmu? Sekilas kalau mata ingin berbagi cerita, ku datang sahabat bagi jiwa. Saat batin merintih, usah kau lara sendiri. Masih ada asa tersendiri.